Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di depan saya ini adalah tanaman sawi pakcoy yang saya tanam menggunakan gelas cup plastik seperti ini. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung saja simak videonya. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu media tanamnya ya teman-teman, seperti inilah. Yaitu kita untuk pembibitan atau penyemaian terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan jerigen bekas ya, saya sudah potong bagian atasnya. Kemudian kita sediakan atau kita taruh media tanamnya, yaitu tanah biasa, campuran pupuk kandang dan sekam bakar. Kita aduk-aduk rata seperti ini, kemudian kita rapatkan, kemudian kita mampatkan seperti ini ya teman-teman. Jika sekiranya sudah cukup, barulah kita siapkan bibit sawi pakcoynya atau sawi dagingnya ya teman-teman. Nah, seperti inilah sawi daging atau sawi pakcoynya. Untuk teman-teman, untuk mencari bibit sawi pakcoy bisa kita dapatkan di toko-toko pertanian dekat. Dan inilah biji sawi pakcoynya. Kita taburkan saja di tempat media penyemaian seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan apa saja untuk media atau tempat untuk penyemaiannya. Dimana untuk sawi pakcoy terlebih dahulu kita harus menyemainya ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah selesai kita taruh atau kita taburkan, barulah kita tutupi kembali menggunakan media tanamnya atau tanah biasa campuran dengan sekam bakar dan pupuk kandang. Kita taburkan sampai benar-benar tertutup dengan sempurna, tutup dengan penuh ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah selesai kita tutupi dengan media tanam, barulah kita taruh di tempat teduh. Yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kita siram terlebih dahulu ya teman-teman, supaya memberi rangsangan untuk pertumbuhan pada bibit atau biji sawi pakcoynya. Inilah pertumbuhan setelah 12 hari masa penyemaiannya. Sudah bagus-bagus semua teman-teman, sudah tumbuh 4 daun. Nah jika sudah seperti ini maka sudah siap kita pindah ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk bahannya bisa kita menggunakan cup plastik. Di sini saya menggunakan cup plastik teh poci ya teman-teman. Nah teman-teman, ini bisa kita gunakan, bisa kita dapatkan di tempat-tempat di sekitar kita yang tidak dipakai. Jadi bisa menggunakan barang-barang bekas yang ada. Maka yang harus kita lakukan adalah kita beri lubang pada bagian bawah, yaitu untuk lubang drainase. Bisa menggunakan solder listrik, bisa menggunakan alat apapun. Berikutnya, cup plastiknya kita taruh media tanamnya, kita taruh satu persatu semuanya ya teman-teman. Nah teman-teman bisa menggunakan campuran tanah, pupuk kandang dan sekam padi atau sekam bakar pun juga bisa menggunakan tanah biasa pun juga bisa teman-teman. Nah di sini kita taruh semuanya satu persatu semuanya. Jika sudah selesai kita siapkan, sudah kita taruh media tanamnya di cup plastik seperti ini, barulah kita tanam bibit sawi pakcoynya ya teman-teman. Nah teman-teman, ini bisa kita manfaatkan barang-barang bekas dengan seperti ini untuk tempat media tanamnya, dan juga bisa mengurangi sampah-sampah di sekitar kita. Dan sekarang kita ambil bibit sawi pakcoynya, kita ambil secara perlahan demi perlahan. Kita pisahkan satu persatu, kita taruh satu bibit pada cup plastiknya, dimana jika menanam di tempat yang kecil seperti ini, jadi cukup kita menanam satu saja. Jika lebih dari satu, maka pertumbuhannya kurang bagus, dimana akar tanaman itu jika lebih dari satu maka akan saling berebut untuk nutrisi yang ada. Jadi jika kita menanam satu, maka akan pertumbuhan dengan maksimal dan penyerapan nutrisi dengan maksimal pada akar pada tanaman sawi pakcoy seperti ini. Nah teman-teman, kita taruh seperti ini satu persatu, kita tanam secara perlahan demi perlahan. Kita lubangi menggunakan jari kita, bisa menggunakan alat apa yang ada di sekitar kita. Di sini kita lubangi secara perlahan-lahan, barulah kita tanam seperti ini ya teman-teman. Satu persatu kita tanam sampai semuanya terpenuhi semuanya. Kita tanam dari awal sampai akhir. Nah teman-teman, setelah selesai semua kita tanam bibit sawi pakcoynya, barulah kita siapkan tempat untuk penyangganya. Nah teman-teman bisa menggunakan kayu
bisa menggunakan alat apa saja. Nah teman-teman, berhubung saya menanam di pinggir atau saya akan tempelkan di tembok-tembok, maka saya menggunakan kayu yang ada di sekitar kita. Nah untuk kayu bisa kita dapatkan di sekitar kita, yaitu kayu-kayu bekas tanpa harus kita beli. Jika teman-teman tidak memiliki kayu, bisa kita tempelkan di tembok-tembok di sekitar rumah kita ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah awal dari kita menanam, kita pindahkan bibit sawi pakcoynya dari satu cup ke cup yang lainnya, dari awal sampai akhir seperti ini ya teman-teman, barulah kita pindah. Nah seperti ini. Di sini untuk masing-masing pertumbuhannya berbeda-beda, ada yang gemuk, ada yang kurus, namun tidak masalah ya teman-teman. Setelah selesai kita tanam, barulah kita siram menggunakan spray dengan secara perlahan demi perlahan, tanpa harus kita siram full penuh seperti ini ya teman-teman. Manfaatnya apa jika kita harus menyiram terlebih dahulu, yaitu memberi rangsangan atau memberi untuk pertumbuhan dengan maksimal, supaya tanaman sawi pakcoy yang kita pindahkan tidak mudah stres, di mana air itu memberi rangsangan pertumbuhan akar dan juga pada daun dan pada batang sayuran. Nah teman-teman, di sini saya menggunakan kayu bekas yang saya tempel di tembok, kemudian saya beri paku untuk tempat penyangga atau untuk tempat menaruh cup plastik yang sudah kita tanam menggunakan kayu-kayu bekas seperti ini yang saya tempelkan di tembok-tembok di sekitar kita. Dengan cara ini bisa kita menanam di lahan-lahan yang sempit ya teman-teman. Dengan menanam seperti ini bisa kita menanam di perkotaan di sekitar kita. Dan inilah pertumbuhan sawi pakcoy yang sudah kita tanam ya teman-teman, sudah mulai tumbuh besar, sudah tegap berdiri teman-teman. Nah yang harus kita lakukan jika sudah seperti ini, maka memberi untuk nutrisi yang dibutuhkan pada tanaman sawi pakcoy. Dan inilah pertumbuhan 15 hari waktu kita tanam ya teman-teman. Sudah warnanya hijau-hijau semua, sudah pekat-pekat sempurna seperti ini. Nah teman-teman, yang harus kita lakukan adalah kita cukup kontrol pada tanaman sawi pakcoy seperti ini ya teman-teman. Dimana jika kita hanya biarkan saja, maka pertumbuhan kurang bagus, dimana banyak sekali untuk hama-hama atau serangga-serangga yang menyerang. Jadi kita harus rutin mengontrolnya. Dan teman-teman jangan lupa kita memberi nutrisi yang dibutuhkan. Di sini saya menggunakan pupuk NPK Mutiara. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan pupuk NPK Mutiara, bisa kita dapatkan di toko-toko pertanian terdekat kita. Kita siapkan timba yang sudah kita isi air, kemudian kita taruh NPK Mutiaranya, barulah kita aduk-aduk sampai benar-benar nutrisi pupuk NPK itu menyatu dengan air. Kita isi terlebih dahulu ya teman-teman untuk airnya, dan kita aduk-aduk seperti ini sampai benar-benar pupuk NPK Mutiaranya itu larut pada air atau menyatu dengan air. Nah jika sekiranya sudah pas seperti ini, maka untuk pupuk NPK atau air yang sudah kita isi dengan pupuk NPK Mutiara, barulah kita taruh pada atau kita siram pada tanaman-tanaman sawi pakcoynya satu persatu. Dan inilah semuanya penampakannya yang saya sudah siram satu persatu. Sudah kita siram seperti ini secara perlahan demi perlahan, secukupnya saja ya teman-teman. Dan inilah penampakannya yang sudah kita siram. Sudah segar-segar semua ya teman-teman untuk pertumbuhan sawi pakcoynya. Kita lihat satu persatu untuk tanaman sawi pakcoynya seperti ini ya teman-teman. Sangat mudah sekali ya teman-teman menanam sawi pakcoy dengan menggunakan gelas cup plastik bekas seperti ini, dimana kita bisa mengurangi sampah dan juga bisa kita menanam di lahan yang sempit. Dan inilah pertumbuhan 25 hari masa tanam setelah kita tanam. Sudah besar-besar semua, sudah batangnya sudah gemuk-gemuk semua, dan seperti inilah contohnya teman-teman, sudah hijau pekat seperti ini. Nah teman-teman, untuk cara yang harus kita lakukan jika sudah memasuki pertumbuhan 25 hari, cukup kita kontrol saja. Jika ada daun-daun yang layu atau daun-daun yang kurang bagus, kita potong seperti ini ya teman-teman. Dengan cara seperti ini bisa mengurangi untuk
tanaman-tanaman atau batang-batang yang kurang bagus. Jadi di mana nutrisi itu akan terfokus pada tanaman atau pada batang utama. Oke teman-teman, itu saja dari saya menanam sawi pakcoy menggunakan gelas cup plastik bekas seperti ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berkebun ya teman-teman.